Om Swastiastu. Salam sukses luar biasa. Perkenalkan, saya Iputu Nana Yudiantika, yang biasanya dipanggil Nanda. Saya berasal dari Elizabeth International Hotel and Business School. Saya mengambil jurusan Front Office. Baik, di kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang 3 tokoh entrepreneur sukses yang berhasil memotivasi saya untuk membangun sebuah bisnis. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Mari saya jelaskan. Yang pertama ada Bob Sadino. Beliau adalah salah satu tokoh entrepreneur sukses yang memulai usahanya benar-benar dari nol. Dan beliau bukanlah dari keluarga wirausahawan. Setelah beliau lulus SMA, beliau bekerja di Unilever dan memutuskan untuk berkeliling dunia. Serta beliau sempat bekerja di Jakarta, Belanda, dan Jerman. Setelah beliau menikah, beliau memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Beliau bekerja sebagai supir taksi dan kuli bangunan. Setelah itu, beliau memulai usahanya sebagai peternak ayam setelah beliau mendapatkan saran dari seorang rekannya. Sejak saat itulah beliau mulai berwirausaha. Awalnya sebagai peternak ayam, beliau menjual telur beberapa kilo per hari bersama sang istri. Dengan kemampuan beliau bisa berbahasa asing, beliau berhasil mendapatkan pelanggan orang-orang asing yang banyak tinggal di sekitaran tempat beliau tinggal. Tetapi tidak jarang juga beliau dan sang istri dimaki-maki oleh pelanggan, bahkan seorang babu. Tetapi beliau tetap menguatkan hatinya dan percaya bahwa suatu saat beliau akan menjadi orang yang sukses. Dan di kemudian hari, dengan kemauan, komitmen yang sangat tinggi, dan berani mengambil peluang, akhirnya usaha beliau berkembang menjadi sebuah supermarket yang bernama Kemchik pada tahun 1970. Perusahaan tersebut atau minimarket tersebut menyediakan produk pangan impor, dan beliau juga mengembangkan bisnisnya ke berbagai bidang termasuk ke peternakan, pertanian, dan properti. Beliau juga mendirikan sebuah perusahaan besar yang bernama PT Kemfood. Perusahaan tersebut memproduksi seperti sosis, bakso, dan burger. Baik, dari cerita Bob Sadino tersebut, saya mendapatkan beberapa nilai entrepreneur yang salah satunya adalah kemauan, komitmen yang tinggi, dan berani mengambil peluang. Baik, mari kita lanjutkan ke tokoh yang kedua. Beliau adalah Ciputra. Beliau lahir di Parigi, Sulawesi Tengah, dan beliau menghadapi berbagai kesulitan sejak kecil, termasuk kehilangan seorang ayah di usia muda. Dan dengan kondisi ekonomi keluarga yang sangat-sangat sulit, Ciputra
menempuh pendidikannya di Institusi Teknologi Bandung yang disebut ITB, mengambil jurusan arsitektur. Kemudian beliau memulai karirnya dengan mendirikan beberapa perusahaan termasuk PT Pembangunan Jaya dan Ciputra Group. Ciputra Group menjadi pengembang properti termuka di Indonesia. Terlibat dalam berbagai proyek pembangunan, perumahan, pusat perbelanjaan, hotel, dan lain-lainnya. Ciputra dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Ia mendirikan University Ciputra di Surabaya yang berfokus pada pendidikan kewirausahaan. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dengan mendirikan Yayasan Ciputra yang fokus pada pendidikan dan pengembangan masyarakat. Ciputra meninggalkan warisan yang kuat dalam dunia bisnis, yaitu pendidikan, filantropi di Indonesia dengan visinya untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat, berani bermimpi besar, kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Baik, dari kisah Ciputra, saya mengambil nilai entrepreneur. Yang pertama ada inovasi, yang kedua berani bermimpi besar, berani mengambil risiko. Baik, kita lanjutkan ke tokoh yang terakhir. Siapakah beliau? Inilah beliau, Susi Pujiastuti. Beliau adalah seseorang pengusaha di Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia di bawah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2019. Meskipun hanya lulusan SMP, ia berhasil membangun bisnisnya dari nol sampai dengan kerja kerasnya dan tekad yang kuat. Susi mulai bisnisnya sebagai pengumpul ikan dan lobster di Pangandaran pada tahun 1883. Dengan semangat dan kerja keras, ia mengembangkan usahanya hingga berhasil mendirikan pabrik pengolahan ikan pada tahun 1996. Bisnis perikanannya berkembang pesat, bahkan mampu menembus pasar ekspor dengan mengirimkan produk ikan dan lobster ke berbagai negara. Untuk mendukung distribusi hasil lautnya, Susi memutuskan untuk membeli pesawat dan mendirikan maskapai penerbangan yang bernama Susi Air. Presentasi dan dedikasinya di dunia bisnis diperkenalkan, mengantarkannya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja keras, inovatif, dan mampu melihat peluang. Baik, dari kisah Susi, saya mengambil beberapa nilai entrepreneur yang salah satunya adalah kerja keras, inovatif, dan mampu melihat peluang. Baik, sekian presentasi dari saya. Seandainya saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses luar biasa.